Shalom saudara-saudara, selamat hari Minggu, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh dengan rahmat Tuhan. Sebab pada hari Minggu kita kembali mengingat betapa Kristus telah datang ke dunia ini untuk menggenapi segala yang tertulis dan di dalamnya terkandung keselamatan kita. Sebuah keselamatan yang kekal, keselamatan yang sangat besar. Dan Tuhan berkenan supaya kita hidup di dalamnya setiap hari sampai kepada kekekalan, kebahagiaan abadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Nah, pada hari ini, saudara-saudara, kita akan merenungkan sebuah tema, yakni bangkit dan angkatlah mukamu. Ya, bangkit dan angkatlah mukamu. Saya masih ingat ketika saya masih remaja dulu, ketika saya masih usia SMP, kurang lebih, saya itu anak yang pemalu sebenarnya. Ya, sehingga tidak jarang berjalan itu agak tertunduk wajahnya. Apa sebabnya? Karena malu, belum membangun kepercayaan diri yang kokoh. Ya. Saya merenungkan bahwa tidak sedikit rupanya remaja yang juga mengalami masalah semacam itu. Persoalannya adalah kita belum terlalu menemukan seperti apa potensi diri yang Tuhan taruh karuniakan dalam diri kita. Sehingga kita sibuk membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Ya. Karena kalau bisa sebenarnya sedini mungkin kita ataupun juga anak-anak kita, adik-adik kita, cucu kita bahkan kita tolong untuk bertemu dengan potensinya. Menemukan potensi dirinya sehingga sejak dini dibangun dalam kepercayaan diri yang baik, yang proporsional, sehingga melihat kehidupannya dan menikmatinya dengan begitu rupa untuk berkarya, untuk melayani, dan juga untuk menikmati kehidupan yang Tuhan karuniakan. Nah, pada waktu itu, saudara-saudara, Israel atau umat Tuhan pada zaman itu sedang mengalami rasa malu yang begitu hebat. Ya. Mereka bahkan dikatakan keadaannya seperti hampir mati. Dan mereka tertunduk malu karena kondisinya. Ya, kita semua tahu dalam perjanjian lama, kisah kerajaan Israel dan juga Yehuda makin lama makin suram saja. Makin lama makin menyedihkan sebab mereka meninggalkan Tuhan. Sejak mereka meninggalkan Tuhan, banyak hal yang mendukakan terjadi. Kerajaan mereka mulai lemah. Ya, mereka kalah dalam peperangan. Kemudian konflik di dalam, konflik intern tidak habis-habisnya melanda mereka. Kemudian kekuatan ekonomi mereka lemah, panen gagal. Dan segala 1001 masalah menghampiri mereka. Sebab mereka meninggalkan Tuhan, Sang Penebus mereka, sumber segala pertolongan mereka. Sehingga hidup mereka sampai begitu sulit yang puncaknya adalah kerajaan mereka runtuh, mereka dibuang ke negeri yang jauh dan mengalami kedukaan demi kedukaan dalam hidup mereka, saudara-saudara. Nah, ketika situasi itu terjadi, ketika mereka terpuruk pada waktu itu, rupanya umat Tuhan kembali mengingat Tuhan yang mereka sembah. Kembali mengingat Tuhan yang menebus mereka. Dalam situasi itu mereka menaikkan doa yang menjadi harapan mereka. Sebuah doa yang sangat besar, sebuah doa yang sangat berani dalam iman. Dan doa yang di dalamnya juga sebenarnya terkandung pengharapan banyak orang. Ya. Saya akan membacakan bagian pada perikop ini yang berbicara tentang doa dan juga harapan umat Tuhan pada waktu itu. Yang saya yakin juga menjadi harapan dan juga doa banyak orang pada saat ini. Dari Yesaya 63 ayat 15 sampai dengan ke-19, kemudian Yesaya 64 ayat 1 sampai 3, saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Pandanglah dari sorga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu? Janganlah kiranya engkau menahan diri. Bukankah engkau Bapa kami? Sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami, dan Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, Kau sendiri Bapa kami. Namamu ialah penebus kami sejak dahulu kala. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa Engkau tegarkan hati kami, sehingga tidak takut kepadamu. Kembalilah karena hamba-hamba-Mu. Oleh karena suku-suku milik kepunyaanmu, mengapa orang-orang fasik menghina tempat kudus-Mu? Para lawan kami memijak-mijak bait kudus-Mu. Keadaan kami seolah-olah kami dari dahulu kala tidak pernah berada di bawah pemerintahan-Mu. Seolah-olah namamu tidak pernah disebut atas kami. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapan-Mu. Seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawan-Mu. Sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Amin. Ya. Nah, saudara, itu doa dan juga harapan umat Tuhan, supaya pertolongan dari Tuhan itu datang segera menghampiri mereka, dan mereka menikmati
kemurahan Tuhan sebagai umatnya yang Tuhan nyatakan pada waktu itu di tengah-tengah bangsa-bangsa. Nah, saudara-saudara, saya merenungkan beberapa poin sebenarnya yang muncul begitu dari perikop yang kita baca tadi. Nah, umat Tuhan merindukan supaya Tuhan itu memandang mereka dari surga, saudara-saudara. Umat Tuhan itu tahu betul bahwa Tuhan itu bertahta di surga. Namun bagaimana supaya Tuhan yang bertahta di surga itu betul-betul dapat menyentuh ya, umatnya dan membebaskan mereka dari kesesakan mereka, kan begitu ya. Nah, pada zaman perjanjian lama, ketika mereka di bawah penghukuman, ya, ketika mereka melanggar hukum-hukum Tuhan, sulit sekali mengharapkan pertolongan Tuhan. Sebab hukum Tuhan itu punya syarat-syaratnya, ada ketentuan-ketentuannya. Bila mana ada kesalahan dan juga dosa dibuat, sampai kapankah hal itu harus dilalui, ya, sehingga pertolongan Tuhan tiba. Nah, dalam kasus pembuangan Israel dan juga Yehuda, ya, khususnya untuk bangsa Yehuda, itu mereka harus mengalami masa pembuangan selama 70 tahun. Supaya selama 70 tahun itu tahun-tahun sahabat yang dilalaikan, itu bisa digenapi di tanah Israel. Dan penghukuman bagi umat Tuhan bisa dijalankan sampai tuntas. Begitu ceritanya. Ya, sehingga di masa-masa yang sukar mereka mengharapkan. Karena jikalau berdasarkan hukum, sepertinya mereka tidak mungkin selamat. Mereka mengharapkan rahmat Tuhan pada waktu itu. Yang berbicara melampaui hukum yang berlaku. Yang memayungi kehidupan umat Israel pada waktu itu. Itu sebabnya saudara-saudara, jikalau kita baca lebih lanjut, ya, Yesaya menyatakan firman Tuhan ini dengan kembali mengacu kepada kisah Abraham, kisah Yakub atau Israel, yakni kisah yang terdahulu. Mengapa demikian? Karena dalam diri Abraham lah sebenarnya perjanjian dengan Allah itu dimulai, saudara-saudara. Jikalau kita runtut gitu ya, perjanjian Tuhan dengan umatnya sebenarnya mula-mula itu adalah perjanjian Tuhan dengan Abraham. Sehingga kita hari ini ya, sebagai umat Tuhan disebut sebagai anak-anak Abraham juga. Di sana kita mewarisi perjanjian. Nah, dalam kasus Israel dan juga perjanjian lama, saudara-saudara, setiap kali bangsa itu tidak mampu melakukan firman Tuhan dan tidak taat kepada perjanjian itu, ya, melanggar ketentuan perjanjian itu, maka yang terjadi adalah Tuhan menyelamatkan mereka berdasarkan perjanjiannya kepada Abraham, gitu ya. Nah, di sini saya merenungkan bahwa sebenarnya perjanjian lama, piagam perjanjian di Gunung Sinai itu tidak pernah menggantikan perjanjian Abraham. Perjanjian di Gunung Sinai ditambahkan ya, sebagai perjanjian antara Tuhan dengan Israel, yakni perjanjian yang bersifat sebenarnya dipegang oleh kedua belah pihak, gitu ya. Perjanjian yang harus dipegang, karena jikalau tidak, maka kutuk akan turun. Tapi jikalau dikerjakan, maka berkat akan turun. Sebuah perjanjian yang menyingkapkan sebenarnya betapa lemahnya manusia dan betapa manusia membutuhkan juru selamat. Ya. Dalam kasus umat Tuhan pada waktu itu mereka penting sekali menyadari hal itu. Karena rupanya mereka belum mampu menghargai anugerah Tuhan. Sebab mereka belum mengerti seperti apakah kebutuhan mereka yang terdalam mengenai pertolongan dan juga rahmat Tuhan itu. Sehingga perjanjian lama diberikan dan disitulah mereka hidup pada waktu itu sampai kedatangan Sang Mesias nanti. Nah, begitu ceritanya. Nah, pada waktu itu mereka kembali mengingat Abraham, tapi kali ini lebih dari sekadar Abraham. Mereka mengingat Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Sebab mereka merasa kondisi mereka sudah terlalu buruk. Tidak rasanya bisa ditolong lagi seperti yang sudah-sudah. Jikalau pelanggaran yang sebelumnya, perjanjian Abraham atau pribadi Abraham sepertinya cukup mewakili mereka di hadapan Tuhan. Tapi dalam kondisi ini, kondisi yang sangat terpuruk, begitu rusak dan sudah runtuh ya, seperti puing-puing, seperti puntung yang tidak ada nilainya. Mereka mengingat Tuhan sebagai sumber segala rahmat. Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Tuhan yang memberikan nama kepada Yakub, yakni nama Israel itu. Mereka mengingat Tuhan karena tidak ada lagi jalan lain begitu. Dan mereka merindukan bahwa Tuhan memandang mereka sebagai Bapa. Nah, ini dia. Mereka merindukan Tuhan memandang mereka sebagai Bapa. Sebuah kerinduan yang dalam sekali. Saudara-saudara, coba kita renungkan begitu ya. Saya yakin sebagian besar dari kita pasti memiliki keluarga atau paling sedikit kita punya keluarga rohani, saudara-saudara. Sekalipun bukan keluarga sedarah, tapi keluarga rohani atau seseorang yang kita anggap keluarga kita. Nah, di dalam keluarga, hubungan antara bapa dengan anak itu sebenarnya tidak bisa diputuskan dengan berbagai cara apapun.
perbedaan, pilihan jalan, dan lain sebagainya, pendirian tidak bisa memutuskan. Seorang anak akan tetap menjadi anak ayahnya, dan seorang ayah tetap menjadi ayah daripada anak-anaknya, saudara-saudara. Nah, hubungan seperti itulah yang Israel rindukan pada waktu itu. Mereka rindu karena hubungan yang tidak seperti itu tidak bisa menjaga mereka. Ya. Barangkali mereka rindu bahwa kenakalan mereka atau pemberontakan mereka dianggap seperti pemberontakan seorang anak. Tetapi kan piagam perjanjian di sini tidak bicara seperti itu. Mereka berbicara dengan Tuhan dalam hubungan antara Tuhan dengan hamba, begitu. Kalau hamba sudah bersalah, kalau hamba sudah tidak seperti yang diharapkan Tuhannya, maka apapun yang menjadi ketentuan pada waktu itu ya, harus berlaku di antara mereka. Tetapi sebagaimanapun katakanlah ya, perbuatan jahat, pemberontakan seorang ayah pasti dengan sabar menantikan anaknya berubah, kan begitu ya. Nah, itu yang bangsa Israel harapkan sebenarnya. Tapi kapankah pengharapan itu digenapi? Pengharapan supaya Tuhan Allah mereka menjadi Bapa mereka digenapi hanya di dalam Kristus. Ya. Hari ini kalau kita orang Kristen, pengharapan mereka, doa mereka rupanya digenapi dalam hidup kita. Jangan sampai kita jarang-jarang memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ya. Coba lihat Kristus, sang anak Allah itu. Kita sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus. Kristus jadi sang anak Allah. Dia yang sulung, artinya dia yang mula-mula diwahyukan sebagai sang anak Allah. Ahli waris yang sah dari kerajaan surga. Coba lihat kehidupan Kristus. Selalu memanggil Allah sebagai Bapanya. Ya. Kapanpun dan dimanapun kecuali satu. Kapankah Kristus tidak memanggil Allah sebagai Bapanya? Ketika dia tergantung di kayu salib. Ketika dia memikul segala kesalahan dan dosa kita. Ya. Itu bisa mendorong kita sebenarnya hari ini. Kapanpun kita berdoa, panggillah Tuhan Allah kita sebagai Bapa kita, sebagai ayah kita. Saya rindu, saya percaya kita semua rindu, supaya chemistry, kesadaran, kedekatan, keakraban dengan Allah sebagai Bapa itu sungguh-sungguh nyata hadir dalam hidup kita. Karena jikalau kita tidak hidup dalam keakraban dengan Allah sebagai Bapa kita, saudara-saudara, kita hidup dalam kesadaran yang rapuh, begitu ya. Karena kasih manusia itu tidak ada yang sempurna. Tidak ada kasih manusia yang sempurna. Tapi kasih Allah Bapa di surga adalah kasih yang kekal. Bagaimanapun juga dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya dalam segala kondisi, bahkan dalam kondisi yang paling sulit pun, dalam kondisi yang terpuruk pun, kita bisa kembali kepada, dipulihkan, menikmati persekutuan dengan dia, saudara-saudara. Dan Allah sebagai Bapa kita itu digambarkan seperti ini oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu yang di surga. Coba bandingkan, jikalau kita hari ini seorang ayah, sebaik apa kita bisa memberi kepada anak-anak kita? Sebesar apa kerinduan kita mereka menikmati yang terbaik? Allah Bapa di surga lebih daripada semuanya itu. Ya. Dia Bapa yang sempurna, penuh hikmat, dia mengajar kita penuh hikmat. Ya. Jikalau kita sungguh-sungguh berdiri di atas dasar Kristus dan menghidupi jati diri sebagai anak-anak Allah, bukan hanya tahu tapi menghidupi, menghayati, kita akan betul-betul menyadari apa artinya Allah sebagai Bapa kita, dan kita hidup dalam naungan kasih-Nya, dalam kasih-Nya yang kekal. Tidak ada yang tidak bisa dipulihkan dalam hidup kita. Nah, berikutnya mereka juga rindu supaya Tuhan menjadi penebus mereka. Tuhan Allah Israel telah menebus mereka dari Mesir, itu berita lama. Ya. Kemudian menebus mereka dari pembuangan di Babel, itu juga berita lama. Berita baru adalah Tuhan Allah Israel menebus kita dari perbudakan dosa. Ya. Dalam Kristus kita ditebus, kita dimerdekakan, sehingga kita hidup sepenuhnya dalam kemerdekaan. Nah, jikalau kita punya Sang Penebus dan kita telah ditebus, kita hidup dalam anugerah pengampunan dosa, saudara-saudara. Nah, bosan-bosannya saya ingatkan bahwa keselamatan, pengampunan dosa, dikuduskan, disucikan, dibenarkan, bahkan dimuliakan sebagai anak-anaknya, sesuatu yang satu paket sebenarnya. Jikalau kita diselamatkan, kita pun telah diampuni, dikuduskan, diberkati, bahkan juga di dalam Kristus kita berada sampai selama-lamanya. Kita punya Sang Penebus. Kita telah ditebus. Apa sih keistimewaan orang ditebus? Umat yang ditebus itu punya keistimewaan. Kita disertai dengan Roh Allah secara pribadi. Saya ulang ya. Kita disertai oleh Roh Allah secara pribadi. Roh Allah tidak hanya berada pada orang-orang tertentu yang diurapi sebagai rohaniawan, tapi Roh Allah berada bersama-sama dengan kita, di dalam diri kita, di antara kita. Saudara-saudara. Ini yang harusnya menjadi kesadaran kita yang kuat sekali.
Itu umat yang ditebus, dimeteraikan dengan Roh Allah, diampuni segala dosa-dosanya. Ya. Seluruh dosa kita telah diampuni dari awal sampai akhir, seumur hidup. Sehingga jikalau kita harus membayar dosa kita lagi, itu namanya pungli, ya, pungutan liar, saudara-saudara. Nah, sebagai umat yang diampuni dosanya, apa yang harus kita buat? Nikmati keakraban, kekariban dengan Tuhan. Nikmati kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang kekal. Hiduplah dalam kemerdekaan untuk melayani, untuk berkarya, untuk berkebajikan, saudara-saudara. Nah, di situ kita akan merasakan bahwa rupanya Tuhan tidak jauh dari kita. Tuhan bukan hanya dekat, kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Nah, itu dia suatu spiritualitas Kristus yang harus dihidupi oleh semua orang percaya sebenarnya. Nah, dalam Kristus juga ya, ada berkat yang indah sekali. Kita tahu pewahyan yang sangat besar yang terkenal ini, akulah jalan, kata Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Di bagian yang lain Tuhan berkata, akulah terang dunia. Jadi barang siapa yang berjalan bersama Kristus, tak mungkin berjalan dalam kegelapan. Itu jaminannya. Ketika Kristus dalam diri kita, kita berdiri di karya penebusannya, saudara-saudara, tidak ada sesuatu pun yang mampu menyesatkan kita. Bahkan sekalipun kita sempat mengambil jalan yang salah, cepat sekali kembali. Apa sebabnya? Roh Tuhan dalam diri kita menuntun kita melampaui apapun, saudara-saudara. Menyadarkan kita. Ya, namun demikian harus diingat, Roh Allah bekerja dengan sangat efektif. Bahkan kita sadari dengan indah. Jikalau kita berdiri di atas dasar penebusan. Ya. Ingat, Roh Allah diberikan kepada siapa? Umat yang ditebus oleh darah anak domba, darah Kristus. Roh Allah ada dalam diri kita, menuntun kita, membawa kita kepada jalan yang mulia. Bahkan ya yang membuat kita bisa bangkit, mengangkat muka kita juga adalah yakni kita diberikan hati yang baru, ya, hati yang baru. Saya sering menggambarkan hati manusia seperti program. Ya. Burung diberikan hati burung, dia bisa membuat sarang burung, saudara-saudara. Hati seekor singa diberikan hati singa. Dia bisa menangkap mangsa dengan koordinasi yang sangat baik sekali. Manusia, umat Tuhan diberikan hati yang baru. Hati seorang anak Allah. Ya. Hati yang merindukan Bapa di surga. Hati yang merindukan rencananya. Hati yang merindukan firman-Nya. Hati yang merindukan hidup daripadanya. Nah, di situ hidup kita harus berada dan mengalir. Nah, hari ini dalam Kristus kita pun juga berada dalam pemerintahan Tuhan. Ya, Tuhan telah turun dari langit melalui kelahiran yang indah, tanpa dosa melalui rahim Maria, saudara-saudara. Dan Tuhan membuat namanya masyhur melalui kita. Ya. Di dalam amanat agung, ya, kita tahu bagaimana dalam kesederhanaan Tuhan mengutus rasul-rasulnya ke seluruh dunia untuk memasyhurkan namanya. Sehingga hari ini, bayangkan dari Yerusalem sampai ke kampung kita, ke gang rumah kita, sampai ke rumah kita sendiri, Injil itu masuk, saudara-saudara. Dan Injil bicara tentang nama Tuhan yang menyelamatkan, nama Yesus. Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Yesus sang juru selamat yang diurapi. Yesus Tuhan yang menyelamatkan sang Mesias. Itu Tuhan kita hari ini. Dan memiliki Tuhan seperti itu berarti kita umat yang ditebus. Telah dibeli dari kegelapan bayang-bayang maut dan menjadi miliknya. Saudara-saudara, kita milik Kristus. Jadi hari ini mari kita bangkit. Tuhan telah bangkit dari antara kematian bagi kita supaya kita bisa bangkit bersama-sama dengan Dia. Angkatlah muka kita sebab rasa malu dan segala yang membuat kita malu sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Dosa-dosa kita. Kristus dipermalukan supaya kita dimuliakan dan Dia telah bangkit supaya kita bangkit bersama-sama dengan Dia. Mari kita bangkit di dalam Kristus dan memandang wajah-Nya dan hiduplah dalam kasih kuasa-Nya yang besar. Sebab Tuhan memanggil kita, menghadirkan kita di muka bumi ini untuk tujuan yang besar. Tuhan rindu kita hidup dalam kemerdekaan, ya, di dalam kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan, di dalam damai sejahtera, di dalam pemeliharaan yang melimpah, dan di dalam kekuatan untuk membangun dimanapun kita berada, sehingga kehadiran kita betul-betul dirasakan, kehadiran kita betul-betul diharapkan, ya. Dan membawa damai, membawa kebaikan yang sangat besar. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus menyertai kita dimanapun kita berada.
saat ini dan selama-lamanya.